Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Syopal Sauki dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Teknik Sipil. Saya dari kelas 1A. Sebelumnya izinkan saya untuk membawakan literasi yang berjudul Teknologi Bangunan. Dalam era globalisasi ini, masyarakat desa harus mampu memelihara dan meningkatkan taraf hidup dan perilakunya, sehingga dapat ikut mendukung kekuatan bersaing bangsa kita dengan negara-negara maju. Untuk mencapai kondisi seperti itu, masyarakat desa perlu dibantu dan didorong agar senantiasa mampu bertindak produktif, konstruktif, dan bersikap terbuka terhadap inovasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Sesuai dengan misinya, Balai Histaka mencoba ikut berperan dalam menyediakan sarana penyebaran informasi yang bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk penyediaan buku-buku teknologi dasar, teknologi desa. Pemilihan dan pengawatan kayu. Yang pertama yaitu pemilihan kayu, tujuannya untuk mengenal kayu yang baik untuk bangunan kayu. Untuk bahan bangunan antara lain yaitu kayu jati, kayu rasa mala, dan kayu balsa. Yang baik adalah cukup lurus serat-seratnya, mata kayunya tidak banyak. Kalau ada garis, tengahnya tidak lebih dari 4 cm. Kayu sebagai bahan bangunan sebelum dipakai harus kering udara. Lengasnya paling sedikit 30%. Jadi cukup kering kulit dibuang, kulit luarnya agar binatang tidak terangsang. C. Tidak retak untuk memakannya. Yang D. Tidak rusak dimakan jamur. E. Seratnya tidak boleh menyudut terlalu besar. Tidak boleh lebih dari 15 derajat. Cukup umur terlihat dari lingkaran kambiumnya. Pengawatan kayu tujuannya untuk meningkatkan mutu kayu, alirin atau udara pengeringan kayu di luar ruangan langsung. Aliran udara pengembukan kayu sebelum dipakai sebagai bahan bangunan. Tempat pengeringan datar, tidak becek dan bersih. Rata-rata tumpukan ada jaraknya. Kayu yang kena penyakit harus dipisahkan. Pemeriksaan yang teliti dan teratur. Sumber tersebut dari Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan diteliti Cipta Karya Departemen PLTT. Kayu jati tidak perlu diawetkan dengan cara ini, didasarkan pada praktek yang dilakukan oleh Pusat Informasi Teknik Pembangunan Ditjen Cipta Karya Departemen PUTL yang di Yogyakarta. Membangun dan memelihara jalan tidak beraspal bertujuan untuk menciptakan jalur perhubungan yang sederhana dan murah, tetapi tahan lama untuk digunakan lalu lintas kendaraan yang jumlahnya kecil sesuai dengan keadaan dari daerah pedesaan. Bentuk bagian-bagiannya yaitu ada dasar, lapisan permukaan, macam-macam jalan tidak beraspal. Jalan makadam basah, bahu jalan, selokan, lapisan permukaan terdiri atas bahan-bahan tanah asli yang mungkin tercampur kerikil. Selokan kemirikan yaitu 4%. Dipadatkan merata ditimbun dengan campuran batuan-batuan pecah, pasir, dan tanah lempung. Dipadatkan merata di tempat tertentu terjadi lubang karena tanah lempung hilang. Akhirnya mendalam dan melebar ditimbuni kerikil yang dicampur tanah lempung. Lalu dipadatkan pada air, dialirkan ke parit dan permukaan diratakan dengan ditimbun kerikil yang dicampur tanah lempung. Jika permukaan dirata, dapat terjadi genangan air yang merusakkan pengerasan atau pengikisan jalan. Air hujan mengikis permukaan jalan menyebabkan kerusakan permukaan penampang melintang. Pengontrolan parit diperdalam, rumput kemiringan di bahu parit diperdalam, bahu jalan ditanami rumput, dan pada tanjakan pengerasan diperkuat. Pengikisan pada bahu jalan, erosi selokan bahu jalan yang tidak ditumbuhi rumput dan tidak kuat mudah terkikis oleh aliran air. Rumput-rumput bahu jalan ditanami rumput atau dikeraskan. G. Tanah mengenal turunan selokan yaitu ada batu, pasir, tanah liat 40H,
akibat genangan pembesaran air serta beban yang berat menyebabkan tanah dasar turun. Tanah lempung yang baik digali, dasarnya diisi pasir lalu ditimbun dengan campuran kerikil, pasir, dan tanah lempung. Perisau dibalik jika kasar dan buram termasuk tanah lempung yang jelek. Bukan tanah lempung, pisau dibalik jika bekas pukulan halus dan berkilau termasuk tanah lempung yang baik. Mengenal batu-batuan yang baik yaitu ada gradasi, tahu jumlah ukuran butir-butir batu, seragam yaitu perbandingan ukuran butirannya sama semua. Butir batuan terdiri atas bermacam-macam ukuran yang menentukan gradasi, baik ukuran perbandingan butiran menerus dari semua ukuran. Daya ikat gradasi baik karena batu-batuan yang satu dengan lainnya saling mengisi. Kurang lebihnya presentasi dari saya mengenai tugas literasi. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kelebihan datangnya dari Tuhan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.